Radio nomor 1 di Assalamualaikum. Mangga kalau Kota Bandung. Apa, Mak? Nah, ini hostnya, penyiarnya Ayu, itu Z. Ini Arin, semua penyiar ini. Oh iya. Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia spesial banget di Kontak Indonesia Pop. Malam hari ini ada Z Chandra dan juga ada Kayu Manis. dan pastinya tamu spesial kita ada Kang Afgan. Di belakang kami. kita bakal ngobrol nanti malam versi hari KW. ini ya Wargi Dahlia. Perut go goyang. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia spesial banget di Kontak Indonesia Pop. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam. Sampurasun Kang Emil. Rampes. Kang Emil tidurnya berapa jam? 5 sampai 6. 5-6 jam setelah menjadi wali kota apa sebelum menjadi wali kota Kang Setelah jadi Emil? wali kota. Oh, tetap normal Karena ya Kang? Bandung luar biasa masalahnya banyak. Dari masalah infrastruktur, dari masalah keamanan, dari masalah kemacetan, banyak segala rupa. Waduh, Tapi karena jadi wali kota ingin beberes ya dinikmati. termasuk masalah-masalah ini ya, banyak yang curhat juga ya Kang Emil ya. Saya baru tahu juga jadi Kenapa, wali Kak? kota ternyata semua urusan dalam kehidupan itu curhatkan ke wali kota. Jadwal damri nanya Iya. ke wali kota. Ada juri PR juga. matematika nanya ke wali kota. Ya juri taman sari sampai Pak saya lihat mantan saya di mana di Ciwok cenah. Bapak gimana saya harus bersikap? Itu menanggapi seperti itu gimana Kang Emil? Enggak, itu menandakan Heeh. warga sedang mengalami Iya. transformasi. Kalau dulu menganggap pejabat yang jauhnya Iya. bahwa sesuatu yang jauh nggak pernah kebayang karena ada media sosial, jadi sekarang mereka lebih dekat, tidak dekat secara fisik, minimal dekat secara digital. Betul. Saya punya Twitter followers 1,2 juta, Instagram 1,8, 2 juta, 2 juta. kemarin 2 juta. Kalau Facebook itu 20 juta per bulan, 20 juta per bulan ya. reachable-nya. Waduh. Ini ya. Jadi artinya itulah cara komunikasi di masa depan. Benar. Karena yang gabung di Facebook saya itu ada dari Ambon, dari Aceh, dari luar negeri, dari mana-mana. Soalnya kan susah kalau mau berhadapan, mau ngadu langsung sama Bapak Wali Kota kan Iya, biasanya kan Kang saya Emil. manusia, waktunya juga terbatas. Iya, tapi alhamdulillah Kang Emil sekarang menghadap ke saya ya Kang Emil, luar biasa sekali. Terima kasih nih buat Kang Emil. Kang Emil enak Kalau nggak saya sih? sering-sering di sini sehingga konsumsinya. Alhamdulillah Kang Emil, Alhamdulillah, makin Kang Emil. subur. Baru kali ini Alhamdulillah, ya boleh Allah. bawa makanan di dalam siaran Kang Emil ya. Kang Emil enak nggak sih jadi wali kota? 70-30 lah ya. Apa itu 70-30? 70 bahagianya melihat perubahan, melihat senyum warga, melihat datang ke wilayah yang dulunya berantakan jadi bersih, yang dulunya riuh jadi bagus. Lihat kakek-kakek nenek bobogohan di Asia Afrika, bahkan ke ayah setelah saya kasih bangku, mereka CLBK lagi atau apa. Ada kebahagiaan kecil yang saya lihat sehari-hari. Oh, iya. 30%-nya lebih memang melelahkan kalau memang mau jadi wali kota yang bekerja ya. Kemudian waktu dengan keluarga betul-betul terbatas. Sampai anak saya juga kalau pengen kemarin wisuda Al-Quran aja harus memohon-mohon karena memang di jadwal yang sama acara bentrok 4. Oh. Kayaknya demi anak saya batalin 3 ya. Ya itulah ya suka dukanya jadi wali kota ya. Terus dukanya kalau kadang-kadang kita kerja diberitain disebut pencitraan, kerja tidak diberitain disangka makan gaji buta. Serba salah gitu. Serba salah. Betul. Nah, makanya kalau mau jadi wali kota, tips Ya. dari saya harus sabar, harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena apapun yang kamu lakukan, orang akan ngomongin. Diam ngomongin, gerak ngomongin, ke kiri ngomongin, ke kanan ngomongin, semua diomongin. Jadi yang penting mah antara hati dan pikir sinkron. Bahwa saya melakukan tidak melanggar aturan demi perubahan, bahwa orang berpendapat apapun itu silakan. Itulah dinamikanya. Nah, Mental udah kuat nih berarti. Benar kan? banget. Dan Ke semenjak- Zara ya, di Zara ya waktu kemarin menghadiri. Ya, Zara anak saya yang kedua perempuan. Paling alhamdulillah. enak punya anak perempuan buat Kenapa bapaknya. Kang Emil? Dia lebih merawat.
Jadi kalau lihat bapaknya capek teh Merawat. dipencetan. Oh, iya bener ya. Bapaknya kusut. Lagi tidur nih, Iya. tiba-tiba naon istri lagi di masker kemana? Salonan ya Pak. Salon percobaan. Oh, main salon-salonan sama papa. Nah, manggilnya apa, Kang Emil? Ayah? Papa. Papa. Oh, papa dan mama. Apa Gaji mau nanya Nah apa? ini kalau ngomongin soal kebahagiaan Kang Emil ya, semenjak dipimpin oleh Kang Emil, Kota Bandung indeks kebahagiaannya semakin meningkat gitu Kang. Termasuk saya seorang. Saya nanya ke si rasanya gimana? Nah, saya selama mas- 2 tahun. Alhamdulillah Kang ya, saya sebagai jomblo, alhamdulillah. Naonan itu jomblo. Semenjak dipimpin Kang Emil bahagia gitu ya, Ada, walaupun ya. nggak punya pacar tinggal di Bandung enak lah gitu. Oh, Iya, kalau sesama jomblo kan ada taman jomblo. Akan berkumpul dengan sesama. Tadi saya mapai lembur atau belusukan di Bojong Luakaler. Itu Iya. keren si Pak Camatnya. Nempelin foto-foto orang yang buang sampah sembarangan. Aduh, itu rumah saya ya Pak. Jadi dibikin kapok. Jadi si Pak Camat ini nyuruh stafnya Iya. untuk ronda sepanjang sungai. Karena buang sampah ke sungai itu modusnya selalu subuh-subuh. Udah tahu ya berarti ya. Kayak on the way ke pasar dia buang dulu. Ini yang Jadi akhirnya saya bilang, Pak, setelah ini gimana? Bersih Pak, nggak ada yang buang sampah. Habis. Jadi orang Bandung mah kadang-kadang lebih nurut dipermalukan dibanding harus membayar sama bayar we gitu. Bener. Nah sekarang saya bikin peraturan lagi, nanti yang dipampang foto-foto itu mereka yang melanggar karena menikung temennya. Nah, Aduh, karena demi jomblo kayak kamu maksudnya. tapi Kang Emil ini kayaknya ahli banget dengan dunia perjombloan. Memang Kang Kayak Emil gini. lama gitu jomblonya. Saya posting sesuatu Ya. seriusnya. Bandung mendapat penghargaan kota kreatif dari PBB. Oh, biasa. kemarin. Komen dengan 500. Saya posting deh kata mantan atau jomblo 2000 Oh, Jadi kirain. kesimpulannya, Iya. kenapa saya banyak menggunakan kata-kata itu? Iya. Karena kata-kata itu memang menyentuh emosi. Bener, aduh, kirain. Setiap orang punya mantan, Betul. setiap orang pernah jomblo. Bedana enak jomblo 2 tahun, enak 22 tahun. Udah akut banget, udah kronis banget memang sih itu. Belum sampai segitu. Kalau bisa angkat jadi duta jomblo Bandung, Kang Emil. Kan karena Kang udah Emil lama sebagai Bapak Jomblo Nasional Nah. gitu ya. Emang banget. Ya, betul. Dinobatkan dinobatkan oleh netizen sebagai Bener-bener. Bapak Jomblo Bapak Nasional. Jomblo gitu Nasional. kan. Saya sebagai jomblo mengakui lah gitu. Tapi nah itu tadi, kalau dibicara soal komunikasi sama warga Kota Bandung lewat sosial media, ini kan berbeda Kang Emil. Di Instagram beda, di Twitter beda, di Facebook juga berbeda. Ini menanggapinya seperti apa? Jadi gini, kalau Twitter itu buat bercakap-cakap 2 arah, pingpong. Dia tadi berdebat dengan yang mengkritik saya ya, Iya. saya balas aja dengan bahasa yang baik. Jadi begitu. Kalau di Instagram jangan heureuy. Sisi saya kan orang Sunda mah babanyolnya. Nah, jadi orang tahu bahwa wali kota juga manusia, tidak terlalu sering. Kalau Facebook itu memposting agenda rutin harian. Oh. Hari ini saya upacara posting di SMA mana. Hari ini saya belusukan, hari ini dapat penghargaan, hari ini ada apa itu. Oke, itu dia. Itu dia termasuk ya. Iya, Jadi beda, termasuk. makanya tapi saya pikir-pikir hanya itu aja. Jadi saya nggak punya yang lain-lain, pet saya nggak pakai. Gitu. Lain-lain nggak pakai, itu aja 3 cukup. Itu aja. Agendanya Kang Emil juga padat banget nih, dari pagi sampai malam ya, Kang 10 Emil. agenda, 12 agenda gitu. Wah, Dan itu pun bentrok-bentrok kan. Pagi-pagi juga masih sempat berkunjung ke SD juga ya, Kang Emil. Kalau Jadi- setiap hari Senin aja, Setiap hari Senin? saya pembina upacara di sekolah-sekolah. Oh, oke. Kenapa saya jadi pembina upacara? Saya ingin berinteraksi langsung dengan anak-anak calon generasi masa depan. Saya ingetin supaya taat aturan, saya ingetin supaya ikutan gerakan pungut sampah kan. Saya ingetin supaya nurut ini dan sebagainya. Itu cara saya. GPS itu ya betul. Makanya alhamdulillah setelah 17 tahun kita dapat Piala Adipura lagi. Alhamdulillah. Padahal targetnya tahun depan 2016, tapi alhamdulillah 2015 kita dapat Adipura karena sudah banyak perubahan. Warga itu sekarang pungut sampah, tidak buang sampah sembarangan. Dulu ya pernah saya tegur, itu ambil sampah, dia bilang, Pak ini bukan sampah saya. Nah, nanti cintanya itu belum maksimal ke kota Bandung. Saya bilang kalau kamu cinta Bandung, walaupun bukan sampah kamu ambil. Nah sekarang sudah mulai. Dulu ada yang merusak bangku kan, Iya. berdiri patah. Saya hukum sosial, ngepel beragat ya apalnya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak
sudah tidak pernah terdengar ada bangku saya rusak lagi. Oke. Mulai Jadi sadar. kesimpulannya orang Bandung mah harus dihukum sosial. Makanya ada yang melawan arus pas saya push up kan, Iya. sempat rame. Sarjana ekonomi Waduh. dari universitas kan. Bener-bener, Kang. Jadi yang melanggar aturan di kota ini dari orang berpendidikan sampai tidak berpendidikan, dari orang kaya sampai miskin. Kalau miskin tidak berpendidikan rada dimaklumnya, iman geus beungar berpendidikan. Contohnya ada hotel-hotel yang nggak bayar pajak. Oh, masih ada kan? Makanya waktu kita ancam bulan September baru daftar. Jadi kesimpulan saya adalah Bandung ini problemnya setengahnya datang dari warga-warga yang tidak taat aturan. Maka saya himbau, saya mah ke warga Bandung tidak minta banyak-banyak, cuma satu, ikuti aturan. Ikuti aturan. Tidak minta berdarah-darah membela Bandung, itu mah ikuti aturan. Nah, Ikuti aturan, ikuti aman. aturan, ya. Tapi semenjak dipimpin sama Kang Emil, Kota Iya. Bandung juga punya banyak taman. Nah, Iya, Kang. salah satunya tadi kan udah disebut ya Taman Jomblo dan taman-taman lainnya Kang Emil. Ini mau diperbanyak lagi ruang terbuka hijaunya semenjak ada taman atau mau ditambah lagi dan kenapa harus tematik gitu kan taman di Gini, Bandung? saya ini tidak menambah banyak taman, saya ini menghidupkan lagi taman-taman yang mati. Gitu. Zaman Belandanya kota Bandung ini disebut The Garden City of Tropics. Jadi kota taman di tropis. Pas kesini saya tanya, kamu nongkrong di mana? Di mall. Semua anak-anak kalau mau weekend ke mall. Saya teh kan ke mall teh kudu mayar, kemana miskin. Kamu teh bisa di taman di Pageran. Makanya saya bertekad kalau saya jadi wali kota, semua taman-taman yang di Pageran ini mau saya buka. Dimulai dari alun-alun dulu kan gitu ya, terus seterusnya. Alhamdulillah. Nah, tahun depan semua taman-taman yang masih tertutup kita akan buka, kita akan diisi, termasuk Taman Maluku, tempat Z dulu nongkrong. Kita akan buka. Nanti kamu bisa reunian. Bisa Reuni perak. Betul. Kang, ada taman dangdut nggak, Kang? Nah justru itu, Kapan nih? silakan asal berani Dahlia mengurusinya kira-kira begitu. Oke. Cari aja lokasinya yang enakan, bisa siaran di situ, bisa apa. Tapi saya titip karena kota Bandung ini beresnya bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh warga juga. Nanti tamannya bisa diserahkan untuk dikelola. Gitu. Itu tuh dia. ya. Nah, ini juga masih berhubungan sama pekerjaan dari Kang Emil nih, Kang Emil. Kan banyak tuh yang bilang, aduh ini jalan di sini rusak, jalan di sini rusak. Sementara mungkin itu daerah-daerah kabupaten nih, Kang. Kalau misalnya, Akang mungkin bisa informasiin nggak sama mungkin sama warga Bandung, sebenarnya batas-batas dari kota Bandung itu sebenarnya di mana? Ya ini aja sih? penting ya. Iya betul, Kang. Yang namanya Bandung itu ada 3. Satu kota Bandung, wali kotanya saya. Iya. 2 Kabupaten Bandung, bupatinya terpilih pada Dang Nasir lagi. Kemudian ada Kabupaten Bandung Barat, itu yang Lembang di barat dan seterusnya di Ngamprah, itu Pak Abu Bakar. Batas-batasnya kalau dengan Cimahi di Cimindi. Kalau dengan Sumedang Kabupaten itu di daerah Cileunyi kan begitu. Kalau di selatan di Kopo. Kalau di utara itu batasnya ada Lembang ke sini dikit daerah membelokkan Dago Pakar ya. Karena orang tidak hafal ngambak nanti kasar. Baju di Cicalengka ngambak saya. Asal kahuruan di Lembang ngambak saya. Iya. Ada demam berdarah di Cihamplas. Awalnya kumaha teu diurus eta warga. Terus dicek teh juga teh jalan Cihamplas apa teh Desa Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Jadi bingung ya kayak. Dan saya cek ternyata kebiasaan orang Sunda, kemana-mana ngakunya orang Bandung. Ada orang Sunda di Jakarta, kamu di mana? Di Bandung. Bandung kan belah mana? Garut. Bandung oke. Jadi nyebut aja Bandung Iya, lah. iya, Belum mana Ciamis, belum mana Tasik. Tapi kan kalau ada nggak sih waktu masih kecil nih Kang Emil sendiri cita-citanya itu emang jadi wali kota nggak sih? Saya ini sudah menemukan Iya. kerjaan impian saya jadi arsitek. Sebenarnya. Ya. Itu impian banget lah karena saya hobi berimajinasi. Ini mah udah berimajinasi dibayar. Bayar pakai dolar lagi. Saya 17 tahun kerjaan ada di Cina, Timur Tengah, di Amerika, di mana-mana. Hidup saya mah udah tenang. Jadi saya jadi wali kota itu karena gelisah menjelang 2013 Bandung ini banyak problem. Jalan-jalannya, ininya, itunya. Jadi
hari saya memperbagus kota-kota dunia ya, hari kota sendiri riweuh kan begitu. Makanya sekarang ini saya cuti dulu jadi arsitek. Jadi nanti kalau beres wali kota ya 50% yang ingin kembali lagi jadi arsitek, jadi warga, 50% yang mungkin kemana, ke tempat politik lain, tapi belum saya pikirin. Belum dipikirin. Saya mah biasa fokus dulu dengan apa yang sedang dikerjakan. Bandung kan baru 2 tahun. Termasuk gosip ke DKI 1 belum dipikirin. Termasuk ada orang pengen Banyak melawan loh. Pak Ahok di DKI, Iya. ke Jawa Barat, menteri. Oh banyak pisan. Tapi kalau dipikirin tuh ngabisin energi. Bari jauh kene, bari ngawang-ngawang ya. Fokus we nambal jalan heula dan seterusnya. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau Karena Bandung ini terlalu istimewa kan. Bandung ini saya pernah dibilangin, kamu nih wali kota tapi kotanya bukan sembarangan kota. Kota yang melahirkan pemimpin-pemimpin itu kota Bandung. Soekarno tuh pernah bilang waktu SMA, saya harus sekolah di Bandung karena saya ingin menaklukkan Nusantara. Makanya ucapannya doa. Makanya Soekarno tuh ada puisinya yang nanti mau saya kutip ya. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Wih, ngomongin cinta nih, aduh. Kalau si Ada cinta, seorang Saya si mah ke cinta. Bandung aku kembali kepada mantan-mantan. Aduh. Kayaknya boleh nanya lah, mantannya ada berapa sih Kang Emil sebenarnya kalau dihitung dari SD? Dari SD itu. Satu kan? cinta pertama, Ya. dua cinta nggak sengaja, tiga cinta yang sekarang jadi istri. Oh. Si cinta itu ya Kang Cinta, ya. Ketemu si cinta itu di mana nih Kang? Boleh ceritakan sedikit nih Kang yang Nah, ini mah bodoh mendampingi. pisan. Apa artinya? Bahasa Inggris mah kan ada love at the first sight. Yes. Nah saya itu. Wow. Cinta pada pandangan pertama. Tapi saya harus berterima kasih karena dulu saya kenalan nama cinta gara-gara kebelet pipis. kebelet pipis. Gimana? Jadi saya itu, jadi gini, saya datang ke gedung Landmark Braga sebagai arsitek baru lulus ya. Wah. Saya jualan animasi, tau kan, yang suka film-film buat gedung-gedung. Seharian saya beres, saya pulang di depan Jalan Braga, udah mau nyetop taksi gitu. Saya kebelet pengen pipis antara bisi riwe di mobil kan gitu ya, atau kembali ke toilet dulu. Akhirnya saya putuskan balik dulu ke toilet ke dalam. Dah, ya buang air kecil. Pas keluar lagi mau nyari taksi, tiba-tiba ada gadis cantik. Woi. Langsung keluar jurus nomor 9. Cuma cara minta telepon sok di situasi yang hanya 10 detik sok. Ayo jurusnya. Jurus 9 itu saya nawarin kerjaan. Modus. Waduh, nawarin kerjaan. Kalau gitu saya minta nomor teleponnya, nanti saya datang untuk memperlihatkan peluang pekerjaan. Oh gitu. Dikasihlah alamatnya. Gitu teh pendengar ya. Awal pertama Wargi bercinta Dahlia ya. Wargi Dahlia. Ngegebet. Caranya Jadi kalau nggak kebelet pipis kan saya naik taksi ya. Iya. Nggak akan seumur hidup ketemu namanya. Nggak ketemu ya. Si cinta Itu waktu itu masih kurus ya Kang. Jadi saya ya? percaya Bener ya? cinta itu jorok, cinta itu bisa dalam pandangan pertama itu benar. Bener ya Kang ya. Bener ya, Kang, Ketika masih Tentu kurus ya. dijodohkan atau sering bertemu dalam organisasi atau dalam kerjaan enggak. Belum tentu Cuma jadi ya. Pak Amprok lah gitu. Itu. Dan naluri saya ya itu tadi. Itu dia. Terus ketika itu si cinta langsung Itu enggak juga. saingannya banyak. Saingannya ya Langsung menerima. lebih dari 20. Woi. Itu banyak pisan. Banyak pisan kan? Kenapa saya tahu banyak? Karena si cinta itu suka nulis di buku diarinya. Nyatakan nomor hiji si Akang iya. Nyatakan nomor 10 si Akang itu. Diari. Itu saya ditinggal nomor 20. Kalau Jadi pas ngapel teh beneran pas mau datang loba mobil sih. Tiga dokter ngantri. aduh. Cuman saya tahu rumusnya dekati ibunya gitu. Oh. Jadi nu lain mah mencoba PDKT, Iya. ibu lihat teh saya indung namanya di dapur. Gitu. Lain kali dapet. Anak perempuan itu pasti nanya ibunya. Dan benar pada saat saya nyatain, nanya ke ibunya kumaha karena ibunya udah dekat. Kata ibunya lanjutkan jadi Gitu ya. Kalau sekarang apa arti si cinta itu buat Kang Emil? energi saya. Jadi Energi. kalau nggak ketemu teh kayak baterai, kayak HP nggak ketemu baterai. Gitu. Weh. Lowbat terus kumaha ngecasnya. Tapi cinta kan teh charger saya. ini kan kalau sama si cinta di Instagram tuh sok di heureuyang gitu ya, aya meme sama Lee Min Ho dan lain Lee Min Ho. sebagainya, itu gimana nanggepinnya gitu kan?
Ngefans. Dan itu tuh bukan kita yang bikin, follower yang bikin sendiri. Gara-garanya dulu saya pernah keki, saya capeknya pulang kerja jadi wali kota datang jam 11. Pas masuk ke pendopo, kan ada ibu mertua ikut ya, lagi nangis nonton drama Korea. Lewat saya teh, menengok si Zara anak saya, kerahai nonton Running Man. Apa realitinya di show Korea ya. show Korea. Masuk ke kamar kangen sama Bu Wali, kerset senyum juga dia menyambut saya. Itu karena ningali Lee Min Ho. Jadi keki saya teh bau-bau Korea sih kan. Itu awal muasal perseteruan dengan Tapi likes-nya kan banyak Kang Emil, likes-nya. Oh iya, followernya tuh di banyak kan saya, Instagram. kayak 2 juta. Iya. Iya. Kenapa Ji? Termasuk Mau nanya apa? meme yang baru ya Kang Emil, ada yang Raisa sama Afgan sebelahnya. Afgan. Kang Emil sama Ibu Atalia nih ya. Mau Padahal- nggak saya puterin langgamnya Kang? Padahal gantengan Kang Emil loh daripada Afgan, aduh. Tapi suka katanya suka sama lagu-lagunya Afgan Kang Emil teh. Ada apa? Cintaku bukan cinta biasa. Iya. Nyanyi dikit boleh Kang Emil? Boleh dong. Saya itu bisa nyanyi dengan push up. Puisi atau Puisi bisa. puisi nggak boleh deh Kang. Saya Untuk Bandung. Madrid, Ayu Barcelona. Saya Merit, kenapa Ayu masih berkelana? Tahu aja Kang Emil Kita ya. mau kasih satu lagu dulu Iya. ya buat Kang Emil. Tadi Afgan. pengen Afgan yang mana Lee Min kan? Ho ada nggak Lee Min Ho? Afgan yang terbaru percaya Yang ada? terbaru aja nih ya. Yang Kalau percaya gitu lah. spesial banget buat Kang Emil ya, buat si cintanya juga. Semoga cinta lagi mendengarkan. Terimalah persembahan langgam dari Kang Emil untuk si cinta. Perung A. Go goyah. Masih di Kotak Indonesia Pop, ngobrol bareng sama Ridwan Kamil malam hari ini di Wargi Dahlia yang mau Bener banget. ikutan Boleh. interaktif. Kita undang ya buat yang mau nanya sama Kang Emil. Ini telepon aja ke 73028 atau di 7311 710 sambil nungguin mungkin kalian mau nanya. SMS. Oh iya, ini kan banyak makanan nih. Kang Emil sendiri makanan favoritnya apa nih Kang? Kalau boleh tahu. Saya mah orangnya sederhana, selama 6 tahun hidup saya bahagia. Sama. Kayak cawek ya. Sama. Ini ada yang di Twitter ya mention dari Iya. Uus Sukmara, minta atuh hari banyak konsumsi mah cenah. Iya lalu. Itu Iya, juga di dicurhat. foto terus di Aduh. Itu juga dicurhat. Ditanya juga ya. ya gini ya, saya senang di Bandung. Kerasanya tuh kalau keluar kota kan. Kenapa? Kalau keluar kota susah nyari makanan sebanyak di Bandung gitu. Itulah kenapa Bandung surga kuliner. Pernah di voting sebagai kota kuliner nomor 1 di Indonesia. Di Bandung itu tiap 2 bulan pasti saya nemu makanan baru. Dulu boro-boro ada sebelaknya, namanya kerupuk atah. Itu kreatif. Kerupuk atah jadi atur-atur jadi sesuatu. Keripik pedasnya ke zaman dulu ayam. Sekarang dibikin Merek ya. merah kemudian pakai pedas level hiji biasa 5 seha 10 muncrut. Jadi trendy ya, itulah orang Bandung, makanya bahagia jadi orang Bandung kapanpun dimanapun nyari makanan gampang. Oke, itu dia. Dan juga ini satu lagi lewat SMS nih yang baru masuk Kang Emil dari Aziz mau bertanya ya. Angkot 08 sama seperti yang kemarin sudah ditutup rutenya nih Kang Emil, masih sering melanggar, ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama tadi masalah pedestrianisasi ini kan prioritas ya. Tahun depan sekitar 50 miliar sudah disiapkan untuk membuat jalur-jalur pejalan kaki. Karena saya ingin kota Bandung ini kota yang rileks, kota yang nyaman, sehingga orang bisa jalan-jalan dengan berjalan kaki. Saya pergi ke kantor naik sepeda, kalau pulang saya jalan kaki dari Balai Kota Wastu Kencana sampai ke alun-alun Pendopo. Jadi menikmati betul yang namanya jalan kaki. Oleh karena itu tahun ini sudah banyak sebenarnya kalau terlihat-lihat ya, sampai perusahaan Kiara Condong juga kita bikin jalur pedestriannya. Tahun depan itu jalur simpang ke arah Merdeka, Buah Batu, Muhammad Toha, dan tempat-tempat lain. Kuncinya adalah mohon bersabar wargi Dahlia, karena kalau duit pas-pasan kan harus dicicil. Ya. Kalau dicicil, saya mulai dari tengah dulu. Kenapa di tengah? Karena Bandung dulu tumbuhnya di tengah, berkembang ke utara, selatan, barat, timur. Jadi tengah dulu saya beresin, nanti juga sampai termasuk ke
tadi Jalan Ciboleran. Nah itu dia, sampai sekarang kan udah ada pusat tata informasi yang ada di kota nih ya, yang terbaru yang dipasang sama Kang Emil kemarin. Itu seperti apa nih Kang gunanya adanya seperti itu Kang? Comment center maksudnya? Tata informasi Oh itu ya, city termasuk karena Bandung ini kota wisata, karena orang sering tersesat di Bandung ya. Ada yang tersesat di jalan, ada yang tersesat di hatinya Mujang Bandung. Itu penunjuk arah. Nah makanya karena Bandung dianugerahi PBB kemarin sebagai kota desain dunia, artinya segala yang dibuat di Bandung harus keren. Makanya 3 tahun ini kita harus tunjukkan bahwa Bandung ya layak disebut kota dunia di bidang desain. Desain kaos harus keren, berpakaian harus keren, trotoar harus keren, semua yang dilihat harus keren. Itu semangatnya. Nah nanti trotoar juga arahnya ke arah situ juga, dan penunjuk jalan, penunjuk arah juga akan kita bikin. Itu dia keren ya. Dan tadi pertanyaan kedua Kang Emil dari Aziz tentang ini angkot memang nih. dulunya 05 kan angkot yang paling banyak komplain. Terus kita bikin rute baru, ternyata memang ada dinamika, dan kita kasih waktu sekian bulan untuk berubah. Tapi lamun keneh-keneh tidak berubah, saya tutup aja permanen. Supirnya sama-sama. Iya, karena udah saya panggil ke pendopo, udah saya nasihatin bahwa namanya penumpang itu manusia bukan barang. Ngetem itu bikin macet, ngerokok itu membunuh dan sebagainya. Kalau nggak bisa jadi supir, jangan jadi supir. Karena ada hak orang lain yang harus dilakukan. Nah ini butuh hak. Makanya saya bilang, tahun lalu saya beresin urusan itu Wargidalnya 1.200 masalah saya urus. Sebanyak itu. Pusing ya. Makanya kudu ngadoakeun Pak Wali sehat itu karena banyak sekali 100 problem per bulan. 100 problem Kang. 100 problem per bulan, tapi Ya kayak tadi, ya, masalah angkot 05 itu hiji per 100 sebulan. Masalah 2, masalah pajak, masalah 3, masalah pendidikan semua. Nah, tapi kan banyak juga penghargaan nih, nih Kang Emil. Nah, kalau Boleh penghargaan cerita itu nggak, Kang, semua? filosofinya itu gini ya. Dalam hidup itu jangan ngejar penghargaan. Kalau hidup ini hanya untuk pujian, hidup ini untuk dapat penghargaan, nanti pas nggak dapat kecewa. Yang penting mah kalau kerja itu pakai hati, mencintai pekerjaan ini. Dipuji atau dipuji, kita senang mengerjakan itu. Nah kayak siaran begini, senang kan siaran, digaji kan begitu, alhamdulillah. Makanya pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Ya, jadi rewardnya pada saat banyak penghargaan, ya alhamdulillah, berarti kerja keras kita yang dengan passion atau cinta itu ternyata ada bonus, ada reward. Nah besok juga saya harus ke Kupang, saya dapat bintang bintang Satya Rencana untuk bidang sosial dari Presiden. Data dikira-kira dari mahal gitu ya. Alhamdulillah, dapat 2 tahun lagi. Sudah 150 penghargaan. Kemarin juga baru-baru ini Bandung dinobatkan sebagai salah satu kota yang udaranya paling bersih di Indonesia. Udara, nah gini ya. Iya. Yang namanya kota pasti ada polusi, karena kan ada polusi dari kendaraan knalpot. Makanya saya ada aja yang kena bising, ada polusi dari asap pabrik, polusi mantan-mantan yang seliweran, diberesan kabehnya supaya lancar. Ternyata dibandingkan dengan kota-kota besar lain, kita udaranya paling bersih, skornya 76,6. Surabaya di bawah kota Bandung, Jakarta di bawah kota Bandung. Jadi seheboh-hebohnya riweuh di Bandung, udara Bandung kan masih paling bersih. Oke. Terus juga termasuk penghargaan dari Menpora sebagai kota buat pemuda ini kan. Kota layak pemuda itu seperti apa ceritanya dapat penghargaan itu? Gini, penduduk Bandung 2,5 juta, 60% di bawah 40 tahun. Maka yang namanya pemuda itu mayoritas di kota ini. Makanya wali kotanya juga usianya masih usia pemuda. Jadi artinya saya bikin program-program yang membuat anak muda itu sibuk. Karang Taruna dikasih 100 juta per kelurahan. Kali 151 kelurahan, 15 miliar per tahun saya kasih untuk bikin band, bikin gerakan ini, bikin festival itu, dan seterusnya. KNPI kita sediakan dana 4 miliar untuk bikin kegiatan. Taman-taman kita bikin taman musik, festival apalagi, Car Free Night, coba lihat Car Free Night. Yang tampil-tampil dari manusia sampai pocong ayah.
Doraemon. Jadi tidak ada alasan di Bandung tidak berkreasi. Iya benar. Dek lompat ke mana, aya fasilitasnya sok mau apa. Betul. Jadi yang jomblo juga nggak stres ya kan, ada fasilitasnya gitu. Jomblo di Taman Jomblo ada yang nanya Pak Wali itu kenapa kursinya beda-beda. Kan ada yang jomblo setahun kursinya semeter. Tahun. Mas saya jomblonya 20 tahun, ada tiang listrik 20 tahun. Sesuai harkat dan martabatnya. Sesuai harga dan martabatnya ya. Ini yang menarik juga, Kota Bandung kan punya tema setiap harinya ya Kang Emil ya, dari hari Senin, Program Selasa, dari Kang Emil. Rabu, Kamis sampai Jumat. Sekarang kan Jumat bersepeda nih kalau Di kita lihat, dan juga GPS. GPS. Ini filosofinya seperti apa nih Kang bikin Kenapa program hari itu? Senin itu, kenapa hari Selasa? Orang Indonesia tidak suka biasa ke kiri disuruh ke kanan gitu. Jadi harus pelan-pelan. Maka ada kata revolusi, ada kata evolusi. Kalau revolusi dipaksa, kalau evolusi pelan-pelan. Ya. Nah, jadi saya ingin mengubah orang Bandung ke arah kebaikan pelan-pelan. Jadi ternyata orang Indonesia itu percaya dengan hari. Malam Jumat berarti lo bajuri, malam Minggu berarti bobogohan gitu ya, dengan guling bagi yang jomblo. Karena orang Indonesia percaya dengan hari, ya udah saya gunakan metode hari untuk mengubah. Senin adalah tanpa nasi. Kenapa tanpa nasi? Karena orang Indonesia ini sedang krisis pangan, maka nasinya terlalu banyak, terbesar sedunia itu orang Indonesia, 120 kg per orang per tahun. Aduh, banyak ya. Kan sok makan teh nya sanguna sepiring itu asin hiji. Saya juga makan satu kali kan. Itu mah Kang Emil aja kan. Orang Jepang hanya 60 kilo per orang per tahun. Per tahun, 120. Hanya lebih pinter. 100%. Nah itu ya, satu itu. Senin. Makanya Senin makan mie, makan apalah, cari yang alternatif, mau matak maut mau. Selasa tidak merokok, kita latih. Makanya alhamdulillah mungkin langit biru salah satunya kan orang mengurangi rokok ya. Di hari Selasa. Sampai di Bawah Batu ada RW tidak merokok, so RW itu nggak merokok bagus. Rabu Sunda, karena saya ingin kita teh beda sama orang Jakarta, kita beda sama orang Singapura, kita ini masih bisa punya budaya lokal, Rebo Nyunda. Lamun teu kurang kusadeuy, lamun teu ayeuna iraha deui. Makanya kalau boleh Dahlia punya 1-2 program di hari Rabu yang bahasa Sunda juga. Setiap hari kan, Senin ada sampai kan? Sabtu Nih. kan. Oh, Ada keren. Dahlia Tatar Sunda. Ya keren ya. Berbahasa Sunda. Kalau kan, ya? Kamis bahasa Inggris karena persaingan semakin dekat. Yes. Kunci perubahan itu dan persaingan yang sehat itu adalah bahasa. So if you invite me on Thursday, I will speak English on Thursday. Oh, Oke, yes. of course, kan? No, yes, no. Jadi don't reach people difficult. Ji. Oh iya. Yes, Jangan no. kayak Kayak orang susah. Gitu. Oh God, yes, no. Ya, no what lah Kang Emilnya. Jumat bersepeda, Rabu Nah, ini festival, Minggunya suhu. Ada ya. Kang, Gitu. dengan begitu banyaknya masalah nih di Bandung, terus juga harus agenda-agenda Kang Emil juga banyak. Sebenarnya punya waktu nggak sih buat keluarga, buat Coba ibu bayangin ya, tercinta? 1.200 masalah per tahun, Iya. sama curhat-curhat pugutnya tadi. Balas Twitter. Kuat. Nah makanya saya itu kalau sudah buka pintu pendopo rumah, saya melupakan masalah. Itu cara saya secara mental. Jadi saya ngelatih mental saya, kalau sudah buka pintu lihat rumah, lupakan semua urusan kerjaan. Jadi kalau pulang ke rumah saya seger, ketemu anak, ketemu istri, masak, ngobrolin film, ngobrolin masa depan segala rupa. Paginya buka pintu, riweuh deui, dijalani aja gitu kan. Tapi kalau udah pulang saya nggak boleh bawa urusan keluar, urusan kantor ke. Terus saya ada tradisi kalau berpelukan sama keluarga itu minimal 20 detik. Itu ilmiah. Jadi kalau berpelukan terlalu cepat itu cuma dapat emosinya aja. Tapi kalau pelukan 20 detik itu ada hormon di detik 15, 16, 17 namanya oksitoksin. Oke. Hormon oksitoksin ini nurunin adrenalin, nurunin deg-degan, nurunin keringetan. Jadi kalau pelukan 20 detik pasti rileks. Ini Asal dengan pasangan yang halal. Ya sudah ada catatannya ya. Kamu haram-haram gitu.
Oh iya. Kalau nggak ada yang halal haram, meluk tiang pohon boleh. Aduh. Tapi kayaknya kita mau istirahat dulu sejenak ya. Kang Emil, boleh dong kita bareng-bareng ya. Kang Emil yang bilang perung go goyang. Itu tagline-nya dari Sekarang? Dahlia Iya. kan kalau Bandung ada Bandung juara. Kalau Dahlia perung Perung go goyang. Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang asik. Nah, wargi Dahlia ini Seru senang ya banget ya. ngobrol Kita sama ngobrol-ngobrol. Kang Apa tadi perung goyang. goyang. Go goyang kan. Aduh tuh goyang gitu. Kenapa Ji? Ini tadi kan aku ngasih kenang-kenangan sama Kang Iya, Emil, Kang salah Emil. satu bentuk. Programnya ya. Nah kamu itu contoh anak muda yang Iya. keren. Nah, itu dia Jadi tadi. berpikir mandiri, Mm-mm. industrinya kreatif. Nah, kita Bandung pisan. Makasih udah ada kredit melati juga ya. Ya, itu dia tuh kan. Ya, alhamdulillah. Jadi gini tadi ada yang nanya ya. Mm. Kita ini memberi banyak instrumen buat warga menengah bawah. Ya. Modal kredit melati nggak disusahin kan? Ada yang nggak pakai agunan, ada yang tanggung renteng dari 500.000 sampai 30 juta. Kemudian bagi yang tidak mampu kita ada SKTM sekolah gratis. Kemudian BPJS dibayarin, ada ya. Kemudian apartemen rakyat yang lagi disiapin itu kita juga akan prioritaskan untuk menengah bawah. Jadi nanti suatu hari warga Bandung yang kelas bawah itu nyicil apartemen 500.000 sebulan. Apartemen ya. Lu dapat apartemen. Syaratnya boleh ya. Ini buat kamu Iya. generasi. Bener-bener Daripada Kang. ngontrak deui, Bener, ngontrak deui. tahu aja sih Kang. Kang kalau terobosan lagi nih Kang yang akan ke depan yang Nah doakan dalam waktu sebulan kalau nggak ada halangan kita akan memulai pembangunan cable car, kereta gantung menghubungkan Dago sampai ke Ciamplas, tapi nanti dalam 3 tahun itu seluruh 40 km di Bandung muter-muter pakai cable car. Oh iya. Itu kabayangnya, tapi itu aku Iya bener. Amin. saya kita kabayang tapi sedang diperjuangkan karena hidup saya itu harus ada inovasi. Saya nggak mau hidup itu sibuk hanya urusan rutin, tapi lupa berinovasi. Nah inovasi ini selalu berat. Melahirkan bayi pertama ini kan pasti repot lah. Jadi saya minta warga Dahlia doakan. Saya mah pokoknya mah dari warga Bandung mah cuman minta doa 2, diberi kesehatan, diberi keselamatan itu. Ya, salah satu ya bentuk terima kasih saya sebagai pengusaha juga lewat kredit melati kan dibantu gitu Iya, ya. betul sekali. Dan Belum juga lagi yang lain-lainnya. iya program-program yang lain juga Kang Emil terima kasih sekali ini juga kita mau Makanya pilih. juga ngundang saya, bangga bisa siaran di radio nomor 1 di Bandung. Sama Kang Bandung juara Dahlia juara. Taman radio gimana Kang? Taman radio ada yang mau Iya. nanya. Ini tuh udah saya setujui, Iya. ya kan justru saya mau nanya ini kelanjutannya gimana? Dari wali kota udah oke. Oh, oke. Kita bekas Berarti dulu udah. yang Jalan Dago itu kan? Iya, Iya. betul. Sok di follow up aja. Oh, berarti oke ya. Asik nih ya. Udah langsung live ini loh Kang ya. Taman Langsung di radio studio ya. sudah dikasih Nanti bisa lampu gantian hijau. siaran di sana seru. Oke, Kang kalau gitu boleh sedikit menyanyikan lagu favorit Akang atau mau pantun Saya ini atau lagu mau yang apa? paling selalu dinyanyikan seminggu Iya. bisa saya nyanyikan sampai 20 kali. Indonesia Raya. Iya, boleh. Boleh Kang sedikit saja mungkin. Tiap rapat saya nyanyi Indonesia Raya. Oh, nggak bisa. Pantun deh Kang, pantun apa Kang? atau pesen buat Puisi. warga kota Bandung. Kang. Puisi Pesan. lagi. Puisi lagi mau. Puisi lagi boleh. Pesan-pesan juga Kang. Saya untuk- Persib, kamu Arsenal. Asik. Sudah Asik. nasib wajahmu kayak sendal. Woi. Keji banget ini. Kasihan deh. Ya ampun. Berarti beri puisi. Pesan terakhir mungkin pesan untuk warga Warga kota Bandung Ya, dari gini Kang ya, Emil. Jangan buang sampah Bandung ini sembarangan. kota istimewa, dicintai banyak orang. Kalau cinta Bandung, jadilah warga yang turun tangan bukan yang lepas tangan. Cintai Bandung dengan aksi, bukan gerakan pungut sampah. Cintai Bandung dengan solusi. Kalau ada problem jangan hanya komplain, tapi cari solusi. Nah, tolong dibuka www.iuran.id. Iya. Itu adalah kayak Facebook, tapi isinya untuk upload ide-ide warga. Oke. Jadi warga Bandung kalau punya ide, itu bisa tulis, bisa gambar, bisa apa, punya akun di namanya www.iuran.id. Iuran itu singkatan dari Inovasi Orang Bandung. Nanti ide yang terbaik dari warga Bandung kalau diaplikasikan saya kasih hadiah. Iya. Hadiahnya umroh ke PVJ. Kenapa nggak naik haji ke Gasibu? Atau mana Iya, intinya iya. gitulah ya. Iya. Cintai kota ini dengan inovasi, dengan aksi.
Dan kalau tidak bisa ngasih ide keren, minimal jangan jadi problem, Nah, betul. minimal taat aturan itu aja. Nah, dan yang paling penting biasanya yang Kang Emil bilang harus berkolaborasi ya Kang ya. Berkolaborasi karena perubahan akan datang cepat kalau kita bekerja bersama-sama. Atur nuhun Kang Emil. Makasih Kang Emil Sama-sama, udah ayo mampir. Dik, sampai bertemu lagi. Iya di udah lain mampir di kesempatan. Radio Dahlia. Kalau gitu wargi Dahlia kita nanti bakal Iya. lanjutin lagi kontak Indonesia Popnya. Jangan kemana-mana ya. Betul. Tetap di 101,5 Dahlia FM. Kang Emil sekali lagi terakhir. Prung go 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 goyang. Iya. Purung go 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 goyang. Asik. Jangan pernah ngomong. Sini, Beb. 1, 2, 3.